Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan bedah buku kita Adab Mufrad yang tulis oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dan kita akan masuk pada pagi ini, semoga Allah berkahi, bab ke-71, masalah kemuliaan. Hadisnya adalah nomor 129. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdah mengabarkan kepada kami dari Ubaidillah atau Ubaidullah dari Sa'id ibn Abi Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi akram qala akramuhum 'indallahi atqahum qalu laysa 'an hadha nas'aluk qala fa akramun nasi Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibni khalilillah. Saya ulangi, qala fa akramun nasi Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibni khalilillah qalu laysa 'an hadha nas'aluk qala fa 'an ma'adinil arabi tas'aluni qalu na'am qala fa khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faqihu. Terjemahannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya, siapa manusia yang paling mulia? Maka beliau menjawab, yang paling mulia di antara mereka di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Lalu para sahabat berkata, bukan itu yang kami tanyakan. Maka beliau SAW bersabda, manusia yang paling mulia adalah Yusuf, Nabiullah, maksudnya nabinya Allah, putra Nabiullah, maksudnya putranya Nabi Allah juga, karena ayah Nabi Yusuf, Yakub juga Nabi, putra Khalilullah atau kekasih Allah. Ini julukannya Nabi Ibrahim alaihissalam, kakeknya Nabi Yusuf. Mereka berkata, bukan itu yang kami tanyakan. Maka beliau SAW bersabda, tentang cikal bakal bangsa Arabkah kalian bertanya? Maka mereka berkata, benar. Beliau pun lalu menjawab, orang yang terbaik di antara kalian di zaman jahiliyah adalah orang yang terbaik di antara kalian di zaman Islam jika mereka memahami. Hadis ini seperti biasa, saudaraku seiman, kita coba merincikan dan mengambil beberapa pelajaran daripada hadis. Namun sebelumnya ada hal yang saya ingin titik beratkan, masalah penjelasan kosakatanya. Ada kalimat situ ma'adinul Arab yang Nabi SAW sebutkan. Asalnya atau pokoknya kabilah-kabilah itu disebutkan ma'adin atau tambang, karena mereka mempunyai persiapan yang bermacam-macam atau diserupakan dengan tambang karena mereka ibarat bejana yang mengandung kemuliaan. Hal ini seperti bahan tambang yang mengandung berbagai permata yang sangat berharga. Baik, saya akan masuk ke rincian hadis dan kita akan bagi hadis ini menjadi 3 bagian. Sekaligus kita ambil pelajaran darinya. Yang pertama adalah potongan dari sabda Nabi SAW waktu ditanya, siapakah manusia yang paling mulia? Kalau orang, teman-teman sekalian, dikatakan jiwanya mulia, berarti orang itu sangat baik, lembut, ramah, dermawan, berkumpul semua sifat kebaikan. Barulah dikatakan orang itu mulia. Bahkan sebagian ulama menambahkan, mulia itu kalau bergabung antara akhlak yang sempurna dengan agama yang sempurna, berikut juga jabatan yang tinggi dengan urusan dunia, maka disilakan dengan mulia. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia? Kami bisa menilai orang mulia itu dari mana? Misal jalur nasabnya, kekayaannya, fisiknya. Maka Nabi SAW menjawab, ini potongan pertamanya, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Takwa ini kalau kita ringkas definisinya adalah patuh. Apa yang Allah perintahkan, kerjakan. Apa yang Allah larang, jauhi. Itu makna takwa. Itulah orang yang paling mulia. Kata sebagian ulama hadis, yang dimaksud dengan di sini, kenapa orang bertakwa Nabi jadikan sebagai tolok ukur kalau orang itu mulia,
Karena orang tidak akan mencapai tingkat ketakwaan kecuali dengan ilmu yang dalam dan juga amal yang banyak. Baru dikatakan orang itu taqi. Taqi itu artinya betul-betul patuh sama Allah. Hampir seluruh perintah Allah tidak ada yang tertinggal, semuanya dikerjakan, wajib atau sunnah, dan seluruh larangan Allah dijauhi, haram ataupun makruh. Makin kuat dia mempertahankan istiqamah atau konsisten dalam ketaatannya itu, maka makin tinggi tingkat ketakwaannya. Dan sudah pernah kita jelaskan masalah ini teman-teman sekalian, kalau takwa ini adalah sebaik-baik bekal dalam kehidupan. Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 197 masalah itu. Setelah menjelaskan masalah haji, di tengah-tengah potongan ayat Al-Baqarah 197 itu Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah kalian untuk kebahagiaan dunia juga akhirat kalian. Nama kalian akan harum, ya, kalian akan mendapatkan apapun yang kalian inginkan di dunia juga di akhirat. Dan berbekallah dan ketahuilah sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan hanya bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Maka ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh takwa dijadikan bekal. Dari sisi yang lain, takwa ini punya keutamaan banyak sekali. Ini kalau saya tidak salah ingat ya, di awal-awal materi kita pernah kita singgung masalah itu, tapi saya ingatkan kembali. Saya pernah mencari secara pribadi di Mu'jam Al-Fadh Quran, jadi seperti kamus untuk mencari surah ini, ayat ini di surah berapa, di ayat berapa, ya. Seperti kamus mencari Al-Quran. Umumnya insya Allah dai tahu masalah itu, buku itu. Saya pernah coba telusuri term daripada kalimat takwa ini. Itu kurang lebih ada 226 ayat. Dengan beragam macam termnya ya. Jadi misalnya takwa, taqi, muttaqin, muttaqun ya, yattaqun, ini semua ini masuk kurang lebih 226 ayat dan tidak ada satupun amal soleh yang mencapai keutamanya sebanyak itu. Di antaranya adalah yang paling mendasar itu dalam surah At-Talaq. Jadi dari 226 ayat itu silakan dibuka surah At-Talaq surah nomor 65 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 ya. Ada 4 ayat berurutan di situ. Sudah pernah saya ingatkan itu ya? Pernah dibahas? Sudah pernah ya? Oh. Baik, intinya di ayat 2-nya Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa Allah akan berikan jalan keluar dari masalah hidupnya. Di ayat 3-nya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Di ayat 4-nya Allah bilang wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Allah akan memudahkan seluruh perkaranya. Dan juga di ayat 5-nya Allah bilang wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiati wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan maafkan semua kesalahannya dan juga Allah akan melipat gandakan pahalanya. Dan sekian banyak keutamaan tentang masalah takwa. Intinya teman-teman sekalian, Allah hanya menilai ketakwaan seseorang. Allah tidak menilai fisiknya, paras wajahnya. Makanya dalam sebuah hadis Bukhari kata Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak akan pernah melihat paras wajah dan postur tubuh kalian, warna kulitnya segala macam, tapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Ini orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Potongan yang kedua adalah waktu Nabi mengatakan itu, mereka sahabat mengatakan bukan itu ya Rasulullah. Ada yang lain yang kami harapkan. Lalu Nabi SAW menjelaskan yang kedua. Dikatakan manusia yang paling mulia, yang paling tampan, yang paling pintar, yang paling baik adalah nabinya Allah Yusuf alaihissalam. Anaknya nabinya Allah Yaqub. Karena Nabi Yaqub juga nabi. Anaknya Khalilullah, kekasih Allah, Ibrahim alaihissalam ya. Yang kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam dapat julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi-nabi. Dan dari dua orang istrinya, Sarah ada Ishak, nabi, dan dari istrinya yang lain Hajar ada Ismail, dua-duanya nabi. Dan semua nabi-nabi sampai terakhir Nabi Muhammad SAW dari turunan Ibrahim, maka dapat julukan Abul Anbiya, ayahnya para nabi-nabi ya. Walaupun mayoritas nabi-nabi ini keluar dari jalurnya Ishak. Setelah Ishak ada Yaqub. Nama lainnya Yaqub adalah Israel.
Makanya kalau kita bilang Bani atau kita temukan dalam Al-Quran Bani Israel, Bani artinya keturunan, Israel adalah nama lainnya Nabi Yakub ini. Kemudian di bawahnya ada Yusuf, kemudian terus saja ada Musa, ada Harun, ada Daud, ada Sulaiman, ya, ada Yunus, ada Ayub, ya. Semua ini sampai akhirnya Nabi Isa alaihissalam dikenal dengan Nabi-Nabi Bani Israel, keturunannya Nabi Yakub tadi. Nanti terakhir Nabi Muhammad SAW datang dari jalur sebelah Nabi Ismail alaihissalam. Dari potongan hadis yang kedua ini, Nabi SAW mengatakan, kalau yang kalian tanyakan adalah orang secara fisik dan akhlak yang paling mulia adalah Yusuf alaihissalam. Kenapa? Karena jalur nasabnya, dia, ayahnya, kakeknya, semua Nabi. Secara fisik Allah berikan dia sepertiga kekayaan dunia. Sampai Nabi Muhammad SAW sendiri pada saat Mi'raj ke langit, di langit ketiga, beliau lewati 7 lapis langit. Di langit ketiga ketemu dengan Yusuf alaihissalam. Dan kata Nabi SAW, waktu aku melihatnya, memang aku melihat dia diberikan sepertiga kegagahan dunia. Jadi sangat tampan, semua orang yang lihat pasti suka dengan Yusuf alaihissalam. Itu potongan kedua. Potongan yang ketiga, ternyata sahabat masih bukan itu yang mereka harapkan. Bukan itu ya Rasulullah. Kami mau tanya yang lain. Tapi mereka segan untuk menyampaikan itu. Maka Nabi SAW akhirnya memahami, Nabi mengatakan di potongan ketiga, tentang cikal bakal bangsa Arabkah kalian tanyakan? Maksudnya siapa di antara bangsa Arab ini nanti yang paling baik? Gitu. Maka Nabi SAW, mereka mengatakan iya ya Rasulullah, kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian di masa jahiliyah, terbaik juga di dalam Islam. Artinya siapa dulu di fase Mekah, dia sudah punya kelebihan-kelebihan, orangnya dermawan, orangnya baik. Kemudian setelah datang risalah yang aku bawa ini, mereka beriman lagi, maka itu orang yang terbaik. Seperti contohnya Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, sahabat-sahabat Nabi yang mulia ini. Maka mereka adalah orang-orang yang mulia. Karena sebelum masuk Islam memang mereka sudah terkenal punya kekayaan, punya kelebihan fisik, punya jalur nasab yang baik. Setelah masuk Islam juga sama. Maka kalau ada orang sebelum masuk Islam sudah kaya, sudah pintar, sudah gagah, sudah cantik segala macam, lalu dia mendapatkan hidayah dan dia masuk Islam, itu mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, karena orang-orang seperti ini banyak sekali penghalang-penghalang untuk tidak terima hidayah. Ada orang mungkin karena ketampanan atau kecantikannya tidak mau masuk Islam. Ada orang juga karena terlalu dianggap jalur nasabnya hebat, maka dia tidak mau masuk Islam. Atau mungkin karena kekayaannya nggak mau masuk Islam. Nah, kalau orang di antara mereka yang masuk Islam setelah mereka punya kemuliaan sebelumnya, mereka menerima lagi ini, maka itu puncak daripada kemuliaan. Mereka menggabungkan kedua kemuliaan tersebut. Dan itu yang dimaksud dalam potongan ketiga dari hadis ini. Kandungan hadis yang ditulis oleh penulis di sini, beliau mengatakan yang pertama, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang makna karam atau mulia. Kemudian beliau menjelaskan bahwa karam adalah gabungan dari kemuliaan nasab, takwa, amal soleh, ilmu, dan faham tentang agama. Jadi kalau kita mau bilang orang ini mulia, harusnya bergabung semua itu. Kalau dia sudah faham agama, terus orangnya baik, orangnya kaya, orangnya pintar, segala macam berkumpul, maka baru dikatakan orang itu karam, punya sifat karam. Ya. Kalau karam ini dia ditarik kepada substansial kegiatan, misalnya suka memberi, dermawan, itu bagian daripada karam. Suka tersenyum dan membantu orang, dermawan juga, masuk dalam masalah karam ini, ya, kemuliaan. Dan semua substansial kehidupan ini, kalau orang ada di semua lini itu, maka bergabunglah istilah karam pada dirinya. Kemudian yang kedua, orang-orang yang memiliki kemuliaan atau karam ini dan akhlak yang baik pada zaman jahiliyah, setelah masuk Islam menjadi orang-orang yang faqih, sehingga mereka menjadi orang-orang yang pilihan atau orang-orang pilihan. Ya, saya sudah bilang tadi, termasuk misalnya ada sahabat Nabi Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ini orang ini sebelum masuk Islam memang sudah pernah mempelajari agama Yahudi, pernah mempelajari agama Nasrani. Jadi dia sudah betul-betul pelajari sampai mendalam, kemudian dia masuk Islam. Sehingga dia betul-betul faham tentang alur agama profetis ini atau agama yang dianggap samawiyah. Dia paham benar orang Yahudi itu pemahamannya seperti apa sih, apa isinya Taurat, dia paham apa yang dikatakan oleh Nasrani, apa isinya Injil, lalu dia masuk Islam dan dia paham betul apa yang dikenal atau disebutkan dalam Al-Quran.
Maka orang seperti ini pada saat masuk Islam, dengan sendirinya Allah muliakan dia. Karena dia sudah punya kemuliaan sebelumnya. Dia sudah faham, ya, punya kekayaan, punya kedudukan. Kemudian dia masuk Islam dan dimuliakan juga dalam Islam. Yang ketiga, para sahabat yang paling mulia adalah yang mempunyai kemuliaan nasab ketika masa atau masih jahiliyah, serta kemuliaan iman dan takwa dan faham tentang agama setelah masuk Islam. Karena ada juga orang subhanallah di masa jahiliyahnya sebelum masuk Islam, jalur nasabnya nggak jelas. Misalnya dia anak zina, nggak jelas. Walaupun nanti dia punya kedudukan, misalnya dia jadi presiden kah, dia punya harta kah, tetap tidak ada julukan karam padanya, tidak ada julukan kemuliaan. Kalau dalam pandangan Islam, harus jalur nasabnya benar-benar ayahnya, kakeknya, semua ini dengan pernikahan resmi, benar, nggak ada kesalahan dalam jalur nasabnya. Kekayaannya juga kekayaan yang murni dia bangun sendiri. Kepintaran memang karena dia pintar dan dia belajar. Semua itu kelebihan fisik memang Allah berikan, maka bergabunglah padanya kemuliaan. Ya, begitu Islam memandang kemuliaan seseorang. Kalau kita simpulkan teman-teman sekalian, berarti Islam menyuruh kita mencapai tingkat kemuliaan ini. Bagaimana seseorang di antara kita merawat paras wajahnya, tubuhnya lah ya, badannya, rambutnya, segala macam. Dan kita tahu Islam memerintahkan itu. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memperhatikan jasad kita. Allah beri rasa gerah supaya kita mandi. Allah juga memberikan apa saja ya, keringat tadi. Allah juga memberikan bau yang tidak sedap supaya kita membersihkannya. Baik mulut, baik hidung, baik segala macam tubuh ini. Maka semua itu untuk perawatan dan penting dalam Islam. Makanya jenazah pun dalam Islam dimandikan. Ya. Sebelum dimasukkan ke tanah dimandikan. Untuk apa? Memang memuliakan dan membersihkan dia. Maka Islam menyuruh kita itu. Ada pernah sahabat Nabi masuk masjid rambutnya berantakan. Lalu Nabi bilang, keluarkan orang ini. Suruh dia sisir rambutnya baru masuk ke masjid. Ada orang yang sholat masuk masjid bau mulutnya agak sedap. Nabi SAW mengatakan, kalau aku tidak beratkan umatku, maka aku akan suruh mereka bersiwak setiap kali mau sholat. Riwayat lain setiap kali mau wudu. Selalu Islam menyuruh itu. Dan kata Nabi SAW juga, sesungguhnya dicintakan bagiku dunia ini, ya, dunia kalian ini karena dua. Karena minyak wangi, suka sekali Nabi SAW dengan minyak wangi. Dan juga karena ada wanita yang akan dicintai. Baik istri, baik anak perempuan, baik saudari, baik ibu dan seterusnya. Maka Islam menyuruh kita mencapai tingkat kemuliaan itu. Dan setiap orang di antara kita harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun paras wajah dan fisik yang diberikan oleh Allah. Karena Allah lebih tahu masalah itu. Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu orang ini memang seperti ini aku ciptakan. Maka kita tinggal menunggangi kendaraan ini dengan cara baik. Itu makna daripada hadis ini. Dan juga masuk dalamnya prestasi-prestasi dunia ya. Mengejar kekayaan, mengejar titel akademik kalau kita di zaman sekarang. Dan segala macam hal. Dan di zaman sekarang teman-teman, mudah sekali orang mendapatkan kemuliaan. Mudah sekali. Karena fasilitas yang kita miliki itu sudah jauh lebih baik dibandingkan orang dulu. Dulu teman-teman sekalian, Qarun itu yang terkenal harta karun ya. Itu pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Dia kalau mau simpan hartanya, dia harus siapin gudang yang besar, ditaruh di peti, dikasih gembok yang besar, dipikul oleh banyak orang. Karena dia tidak tahu harus bagaimanakan hartanya. Qarun tidak pernah berpikir kalau akan datang zaman kayak kita sekarang, uang semuanya cuma di satu kartu ATM saja. Dan kita tinggal masukkan di mesin ATM, bahkan sekarang dengan ada internet banking segala macam, SMS banking dengan sangat mudah kita transfer ke orang sekian banyak, tiba-tiba dia sudah bisa terima. Pola hidup kita sudah jauh lebih baik. Tinggal bagaimana orang menggunakan fasilitas itu. Sama juga dengan Kisra. Kisra itu raja Persia dulu. Kisra itu kalau dia minum dulu disiapin kendi dari tembikar tanah, itu yang paling bagus supaya bisa mendinginkan air. Dan zaman dulu itu kalau ditaruh ya dari kendi ini ke gelas, maka dingin airnya. Dan banyak orang yang hasut kepada dia dengan itu. Dia tidak pernah berpikir akan datang zaman nanti di setiap rumah kita sudah ada dispenser. Tinggal pencet air dingin. Sama juga dengan Kaisar Romawi. Kaisar Romawi itu dulu terkenal sekali. Kalau dia duduk di singgasananya, itu dikipas pakai kipas. 2 bulu burung yang besar. Ya, dikipas. Itu sampai dihasuti orang-orang.
Dia tidak pernah berpikir akan datang zaman kayak kita sekarang ada remote AC, tinggal pakai AC di setiap kamar kita. Bahkan sekarang kita bisa memiliki sofa, karpet lebih empuk daripada singgasana-singgasana mereka. Beberapa tahun yang lalu orang pergi haji susah sekali. Orang pergi haji, orang safar naik unta, panas, ya, bisa terancam dengan perampokan. Di zaman kita sekarang teman-teman sekalian gampang sekali. Pesawat biar pergi haji, pergi umrah 9 jam dari Jakarta ke Jeddah dengan AC, dengan makanan, dengan pelayanan, dengan keamanan, gak ada gangguan. Maka sekarang fasilitas di zaman kita ini mudah sekali untuk mencapai kemuliaan itu. Tinggal bagaimana kita menunggangi fasilitas yang ada dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang mau kuliah, mau pintar, tinggal masuk sekolah. Biasa biayai diri sendiri atau dibiayai oleh keluarga atau orang lain, bisa dapat titel, bisa harum namanya. Segala macam hal. Mau belajar agama, mau faham, tinggal hadir di majelis ilmu, baca buku. Bahkan handphone kita sekarang luar biasa, perpustakaan berjalan gitu. Apa saja kita mau baca bisa. Zaman dulu orang kalau mau ambil satu hadis harus jalan 1 bulan naik kuda. Hanya belajar satu hadis. Imam Ahmad rahimahullah pernah jalan sebulan ke ujung wilayah Samarkand untuk mengambil sebuah hadis. Sebulan. Pulang lagi sebulan, 2 bulan. Kita sekarang tinggal ketik saja keutamaan sholat, keutamaan ini, keluar semuanya. Bisa kita baca sekian banyak artikel, banyak macam-macam fasilitas yang bisa kita dapatkan sekarang. Maka untuk mencapai kemuliaan sehingga pahalanya lebih banyak di sisi Allah di zaman sekarang mudah sekali. Tinggal bagaimana kita tunggangi fasilitas yang ada saja. Itu yang dimaksud dengan bab kita nomor 71. Kita lanjutkan bab nomor 72. Berbuat baik kepada orang baik maupun orang jahat. Hadisnya nomor 130. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Al-Humaydi mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami, ia berkata, Salim bin Abi Hafsa mengabarkan kepada kami dari Munzir Al-Thawri an Muhammad ibn Ali ibnu Al-Hanafiyah, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan? Qala hiya musajjalatun lil barri wal fajir. Qala Abu Abdullah, qala Abu Ubaidah musajjalatun mursalah. Dari Muhammad bin Ali dan ada julukannya Al-Hanafiyah. Nah, ini teman-teman Muhammad bin Ali maksudnya anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa ada Al-Hanafiyah? Karena Muhammad ini lahir setelah Hasan dan Husain radhiyallahu anhu majma'in. Hasan dan Husain ibunya mulia Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Maka setelah Fatimah meninggal, Ali bin Abi Thalib menikah sama satu wanita dari suku Hanafiyah, lahirlah Muhammad ini. Maka untuk membedakan antara anaknya Ali bin Abi Thalib dari Fatimah yang merupakan cucu Nabi SAW atau anak Nabi SAW secara langsung dengan wanita Hanafiyah ini, maka dikatakan Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah atau dikenal dengan Muhammad Al-Hanafiyah. Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah rahimahullah menjelaskan tentang ayat Al-Quran dalam surah Ar-Rahman. Apakah atau bukankah balasan bagi kebaikan adalah kebaikan juga? Ia berkata, itu merupakan balasan yang lepas untuk orang baik dan juga orang jahat. Abu Abdullah berkata, Abu Ubaid mengatakan balasan yang dikirimkan. Hadis ini teman-teman punya makna Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar membalas kebaikan dengan kebaikan. Bahkan orang yang berbuat jahat pun kita diperintahkan dalam Islam untuk membalas dengan kebaikan. Tidak ikut-ikutan jadi bodoh seperti dia. Sering saya bahasakan itu. Jangan teman-teman ada yang gibah kita kembali menggibahnya. Atau dia memfitnah, kita kembali memfitnah. Atau dia mencaci, kita kembali mencaci. Maka dia berdosa, kita berdosa. Seorang muslim dan muslimah harus faham masalah ini. Mereka tidak boleh terpengaruh sama sekali dengan perbuatan buruknya orang lain. Bagi dia, kalau orang ini berbuat bodoh, berbuat salah itu dengan bodohannya. Dia menggibah, dia memfitnah, dia mau mengambil hak kita misalnya, itu karena kebodohan, dia nggak faham. Kalau Allah Subhanahu wa taala akan menghukum dia, gitu kan. Mesti dia faham masalah itu. Tapi kalau dia tidak faham, bagi kita dia tidak faham, maka dibiarkan. Nah, artinya kita tidak menuntut melakukan perbuatan yang sama pada dia. Itu kalau orang berbuat jahat. Bagaimana kalau orang berbuat baik? Maka Nabi SAW mengatakan siapapun di antara kalian yang orang berbuat baik padanya, maka dia harus membalas yang serupa. Riwayat lain atau lebih.
Ada orang memberikan makanan, kita balas dengan makanan. Ada orang memberikan pakaian, kita beri dengan pakaian. Ada orang memberikan kendaraan, kita beri dengan kendaraan. Maka kita balas kebaikan itu dengan kebaikan. Dan dianjurkan dalam Islam, setiap kali ada orang berbuat baik dengan kita, saudaraku seiman, kita harus mengenang itu seumur hidup. Gak boleh dilupakan. Gak boleh kita bilang, dulu kan dia berbuat baik itu sama saya. Sekarang sudah enggak. Sekali orang berbuat baik, kita harus mengenang. Dan kita harus terus menyebutkan kebaikan tersebut sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memudahkan masalah kita selesai di tangan Dia misalnya. Makanya Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, aku akan terus berterima kasih seumur hidupku pada seseorang yang mengingatkan satu aibku. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengatakan, akhi, ukhti, itu di baju kamu ada ini misalnya, noda, atau apalah diingatkan, misalnya tadi saf salatnya begini, atau apa saja yang berhubungan dengan kehidupan kita, maka kita semestinya mengenang kebaikan itu sampai kita meninggal dunia. Apalagi kalau hal yang besar, dia memberikan harta yang banyak, dia melunasi utang kita. Karena ada orang subhanallah tidak tahu berterima kasih. Orang sudah berbuat baik dengan dia, ya udah, tidak pernah dikenang, nggak pernah apa, sekali ucapkan terima kasih ya sudah bagi dia cukup. Enggak. Dalam Islam bukan seperti itu. Itu juga dengan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku siap berkhidmah seumur hidupku pada seseorang yang mengajarkan aku satu huruf, bukan ilmu luas, satu huruf saja kalau dia ajarkan aku dan aku jadi faham, maka aku siap berkhidmah seumur hidupku pada orang tersebut. Makna daripada statement dua sahabat mulia ini radhiyallahu anhu majma'in adalah bagaimana seseorang muslim tahu menilai kadar kebaikan orang, apapun itu. Walaupun kecil di mata kita. Kita lagi mau jalan didahulukan sama dia. Oh ini orangnya baik. Dan kita harus mengenang itu. Ada orang dulu yang berbuat baik sama saya begini. Kita mengenang kebaikan-kebaikan tersebut. Itu masuk dalam umumnya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ar-Rahman. Hal jaza'ul ihsan illa ihsan. Bukankah kebaikan harus dibalas dengan kebaikan pula. Ya, semuanya ya. Orang tua kita, saudara kita, siapa saja pasangan hidup. Sampai kalau terjadi perceraian saja dalam rumah tangga, itu Allah masih mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah At-Talaq, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tansu fadla bainakum. Jangan kalian lupakan kebaikan di antara kalian. Walaupun kita jengkel, tetap yang kita harus tahu ada kebaikannya orang ini. Tidak mungkin seumur hidup tidak pernah ada kebaikan atau selama berumah tangga. Ya sudah, keburukannya kita tutupin, yang kita tahu adalah kebaikannya. Tidak bersama lagi nggak masalah. Yang penting kita tetap mengetahui ada kebaikan orang ini. Itu juga sama dengan orang berumah tangga kalau masih satu suami istri. Kata Nabi SAW, janganlah seorang laki-laki muslim atau mukmin membenci istrinya yang mukminah. Karena kalau dia melihat, dia menemukan satu kesalahan, dia akan temukan kelebihan dari sisi yang lain. Itu juga seorang muslimah. Dia bagaimana melihat kelebihan pasangannya. Mana kelebihannya itu yang ditonjolkan. Kekurangannya dia bantu untuk bisa menyempurnakan kekurangan tersebut. Jadi jangan kekurangan orang kita grogoti supaya dia kesannya punya kekurangan. Ya, dan kita jadikan itu sebagai bahan untuk menggunjingnya, menjatuhkan dia, itu nggak boleh dalam Islam. Bisa diambil pesannya ya. Ya, jadi kita harus berbalas kebaikan orang dengan kebaikan juga, bahkan lebih baik daripada itu. Ya. Ada orang subhanallah tahu berterima kasih. Dia tahu orang itu buat baik sama dia sekali saja, maka sepanjang hidup dia berusaha terus memberikan kebaikan. Ya, berapa banyak orang seperti itu. Dilunasi utangnya kecil, sekarang jadi kaya raya, dia terus mengenang kebaikan orang tersebut dan dia terus berbuat baik kepada orang itu. Dan sekian banyak contoh yang berhubungan dengan masalah itu. Selanjutnya teman-teman sekalian, bab 73, keutamaan orang yang menanggung anak yatim. Ini ada beberapa bab ke depan. Yatim istilah bagi anak yang belum balik dan meninggal ayahnya. Itu yatim. Dua syaratnya, belum balik, yang meninggal ayahnya. Jadi kalau meninggal ibunya nggak dikatakan yatim, atau kalau sudah balik sudah nggak dikatakan lagi yatim. Jadi jangan kakek-kakek nenek-nenek ngaku yatim. Bantu saya anak yatim. Anak yatim dari mana? Syaratnya sebelum balik. Ya. Dan juga yang meninggal ayahnya. Makanya dalam bahasa Indonesia kalau ibunya meninggal ditambah piatu. Ya. Di dalam Islam kita tidak ada istilah piatu ini. Karena yatim itu istilah bagi orang yang kehilangan ayah sehingga yang menopang hidupnya sudah nggak ada. Karena umumnya wanita kan menjaga anak di rumah, yang bekerja laki-laki.
maka diistilahkan yatim bagi anak yang belum balik dan ayahnya meninggal. Jelas ini ya? Banyak keutamanya teman-teman sekalian, banyak sekali keutamanya. Di antaranya hadis ini dulu kita akan bacakan. Hadis nomor 131. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Malik mengabarkan kepadaku dari Thawr ibn Zaid, dari Abu Gaith, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'alal armalati wal masakini kal mujahidi fi sabilillah wa kalladhi yasumu an-nahara wa yaqumu al-lail. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berusaha menghidupi para janda dan orang-orang miskin seperti orang yang berjuang di jalan Allah, dan seperti orang yang berpuasa di siang hari serta berdiri sholat di malam hari. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang masalah pentingnya seseorang muslim peduli dengan keadaan orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan. Disebutkan di sini kalimat as-sa'i. As-sa'i itu kalau dalam bahasa Indonesia orang yang sengaja keluar mencari. Nah, makanya kita bilang kalau jalan antara Safa dan Marwah kan sa'i, ya kan? Berarti dia berjalan untuk mencapai targetnya. Maka as-sa'i dikatakan orang yang berusaha keluar untuk mencari tahu. Alal armalah. Armalah adalah janda yang punya anak. Disilakan dengan armalah. Ya, bisa juga makna di sini ada penjelasan kosakata wanita yang telah ditinggal mati suaminya. Ya, bisa masuk di dalamnya adalah semua janda umumnya. Tetapi yang ditekankan lebih jauh adalah janda yang memiliki anak-anak yang dia tanggung. Sehingga anak-anak yatimnya ini yang diurus gitu kan. Kesannya begitu. Maka siapapun yang keluar sengaja mencari tahu, janda-janda itu dibantu, anak-anak yatimnya dibantu, juga membantu orang-orang miskin. Nah, istilah miskin beda dengan fakir. Kalau fakir orang yang tidak tahu mau makan apa hari ini apalagi besok. Pakaiannya pun nggak tahu bisa ganti atau tidak, itu orang fakir. Miskin di atasnya sedikit, punya pendapatan tapi masih belum cukup. Ya. Disilakan dengan di sini dalam hadis, siapa yang keluar sengaja mencari tahu dan membantu para janda dan juga orang-orang miskin, dia seperti mujahid di jalan Allah. Ya. Tentu kalau orang miskin disebutkan berarti fakir lebih pantas gitu kan. Dan sama juga pahalanya dengan orang yang berpuasa di siang hari serta berdiri sholat di malam hari. Ya. Artinya mendapatkan pahala lengkap puasa dan pahala lengkap juga sholat malam. Hadis ini mengandung makna teman-teman sekalian. Yang pertama, pentingnya seseorang muslim dan muslimah sibuk mencari tahu tentang keadaan para janda, terutama yang memiliki anak-anak yatim yang kemudian diurus oleh dia. Ya. Dan di sini saya bilang tadi yatim, armala itu dikatakan, istilah armala ini janda yang ditinggal mati suaminya sehingga anak-anaknya jadi yatim. Ada sebagian ulama masukkan semua janda, padahal sebenarnya yang masuk umumnya dalam hadis ini adalah janda yang meninggal suaminya sehingga tidak lagi penaungnya. Kalau cerai, cuma cerai saja, maka si suami yang menceraikan tadi atau sudah bercerai sama istrinya tetap punya kewajiban membiayai anaknya. Maka anaknya tidak dikatakan yatim. Yatim di sini hanya yang betul-betul ayahnya meninggal. Juga diambil pelajaran tentang pentingnya membantu orang-orang miskin tanpa memandang bulu siapa saja dia. Intinya dia miskin, dan miskin sekali lagi orang yang punya pendapatan tapi tidak cukup. Jadi nggak boleh teman-teman kita lihat ada orang misalnya, saya berapa kali temukan di lampu merah ya. Kalau kita lagi jalan, kadang-kadang ada yang jual minuman. Berapa botol minuman yang dibawa sama dia? 3-4 botol minuman, 5-6. Kadang-kadang cuma gunting kuku, kadang-kadang cuma lem, kadang-kadang cuma kanibo, apalah dibawa. Ya. Dan itu berapa? Saya kadang-kadang kalau lagi lihat mereka, saya coba hitung, kira-kira berapa nih? Harga minuman 5.000, kali maksimal yang bisa dibawa 10 misalnya, 50.000. Kadang-kadang dari pagi sampai malam, sampai sore menjual. Kenapa teman-teman kita nggak coba beli saja? Bedakan antara orang yang nyodorkan tangannya minta, dia tidak punya apa-apa yang dia bisa kasih ke kita,
itu kita kasih saja. Dengan orang yang menjual barang, kalau jual barang beli, karena itu akan memberikan dia keuntungan dan membuat dia semangat kerja, gitu kan? Beli saja barangnya, lalu kita bagikan ke orang lain juga boleh, gitu kan? Itu jauh lebih baik. Mungkin dia punya anak yang butuh menunggu dia di rumah, sehingga kalau kita habiskan barangnya, kita beli, niat sedekah, dia juga gembira, dia bisa memulai lagi usahanya besok, dan dia bisa segera pulang ke rumah. Tapi kalau kita kasih dia uang cash, bisa juga, tapi permasalahannya adalah dia masih sibuk menjual barangnya. Jadi bedain mana orang yang sodorkan tangan karena minta bantuan saja, dengan orang yang memang punya produk dia mau jual. Ada orang subhanallah mulia, ya. Saya pernah jalan dengan ayah saya di Makassar, sampai saya dilihatkan, ini lihat Khalid. Ada satu kakek sudah tua sekali, rambutnya putih semua, ada jenggotnya sedikit juga putih. Orangnya sudah tua sekali. Dia jual koran di lampu merah. Kata ayah saya, lihat orang ini, mulianya luar biasa. Dia nggak mau ngemis. Walaupun jual koran, untungnya berapa ratus rupiah satunya, tapi dia menjual. Bahkan subhanallah ada di antara mereka karena mulianya kita kasih uang, saya nggak mau terima. Beli barang saya saja, gitu kan. Ada orang begini, pernah saya temuin subhanallah, kita mau kasih duit dia nggak mau, nggak, saya beli saja barang saya. Dan itu yang benar sebenarnya. Jadi kita membantu dia untuk tetap semangat bekerja, gitu kan. Atau mungkin kalau kita mau lebih jauh bisa kita tahu alamatnya, kita bisa menambahkan modal buat dia atau apalah ya. Yang jelas kita disuruh berbuat baik ini. Dan ini pahalanya sangat besar. Sama dengan mujahid di jalan Allah, jadi sama dengan jihad. Tidak cukup lagi itu. Juga dia seperti orang yang sibuk puasa dan juga sibuk sholat malam. Kata sebagian ulama hadis, kalau seandainya dia setiap hari mengerjakan itu, berarti setiap hari seperti jihad, setiap hari juga dia seperti orang sholat malam dan puasa. Kalau ada orang misalnya dia menaungi 5 orang atau 10 orang janda yang punya anak-anak yatim, kemudian dia kasih ini beras, ini sembako lah, saya kasih tiap bulan. Maka setiap hari dikonsumsi selama sebulan, berarti selama sebulan itu dia sama dengan pahala jihad, sama dengan pahala sholat malam dan puasa. Ya, kalau dia cuma kasih sekali saja, misalnya cuma kasih roti, kasih minum air, sekali saja ya sudah, sekali itu saja dihitung dia seperti jihad. Makanya pernah saya bilang, kita usahakan teman-teman punya kantong-kantong amal soleh ini. Misalnya rumah anak yatim yang ada di dekat rumah. Setiap orang yang terdekat kita harus punya jadwal itu. Cari rumah anak yatim yang terdekat, sumbangkan sesuatu, apa saja, walaupun kecil. Misal di situ ada 100 anak yatim. Mereka makan beras setiap harinya misalnya anggap 50 kilo atau 100 kilo beras dalam 1 bulan. Kita cuma mampu bantu 5 liter atau 5 kilo beras, tidak apa-apa. Tapi rutinkan, maka kita akan dapatkan pahala apa yang dijanjikan tadi, seperti orang sedang berjihad, berpuasa dan juga sholat malam. Ya. Dan ini juga menyebutkan, atau di sini disebutkan kandungan hadis. Yang pertama, memberi nafkah kepada para janda yang ditinggal mati suaminya dan anak yatim serta mengurus mereka termasuk jihad fi sabilillah. Ya. Tadi saya bilang kalau janda yang cerai, maka si suami tadi tetap wajib menafkahi anaknya dan tidak dikatakan anak yatim. Yang kedua, anjuran agar memberi jalan keluar atas berbagai penderitaan orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Bantu apa saja, gitu kan? Bantu apa saja. Teman-teman, kadang-kadang kita tidak tahu, subhanallah, mana di antara orang miskin ini yang mengangkat tangannya di malam hari lalu berdoa kepada Allah karena kita memberikan sesuatu. Selalu jangan lewatkan ada orang miskin kecuali kita kasih. Kasih apa saja. Kasih apa saja. Mungkin bagi kita tidak terlalu bermakna, tapi bagi dia sangat bermakna. Dari mana kita tahu teman-teman sekalian? Di dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, ada orang niat bersedekah dengan niat yang baik. Maka dia keluar, dia jalan. Lalu dia bawa uang untuk bersedekah. Ketemulah dia dengan seorang wanita pelacur. Lalu kemudian dia mengatakan, saya sudah niat sedekah, saya kasih uang ini. Pelacur itu kira dia mau ditudurin. Maka dia mengatakan, apakah anda akan tidur dengan saya? Dia bilang tidak. Saya niat sedekah maka saya beri. Maka kata Nabi SAW, dengan niatnya itu si pelacur ini malu dan dia lihat uang itu cukup banyak, maka dia berhenti dari perzinahan. Malam kedua dia mengatakan, saya akan keluar juga, saya akan memberikan sedekah lagi malam ini. Maka dia ketemu dengan seorang pencuri yang niat untuk mencuri. Kemudian dia berilah uang tersebut. Lalu orang ini pencuri ini heran,
saya tidak menodongnya, tidak segala macam, sudah dikasih. Kenapa kau kasih saya? Dia bilang, saya niat bersedekah. Siapa tahu bisa bermanfaat untuk kamu. Maka kata Nabi SAW, karena itu menyentuh si pencuri tadi, dia tidak bilang saya pencuri. Tapi dia berhenti dari pencuriannya, dia mulai jadikan modal, lalu dia jadi orang baik. Maka orang ini panen pahalanya. Di hari ketiga dia keluar, dia membawa harta. Lalu dia ingin sedekah juga. Lalu Allah pertemukan dia dengan orang kaya raya. Orang yang sangat kaya raya. Tapi bakhilnya luar biasa. Pelit. Enggak pernah mau keluarin uang. Ya. Maka ketemu di pinggir jalan. Karena bakhilnya sampai penampilannya tidak ada kekayaan sedikit pun. Pakaiannya lusuh, penampilannya kayak orang susah. Lalu dikasih sama orang ini. Orang yang kaya itu bertanya, kenapa kau kasih saya? Dia bilang, saya sudah niat sedekah. Saya tidak temuin kecuali anda malam ini. Maka saya kasih. Maka gara-gara itu dia tersentuh. Kenapa kok ada orang yang lebih sedikit harta dari dia tapi mau bersedekah, maka dia pun berubah lalu dia bersedekah. Maka panen pahala lah orang tadi yang melakukan itu. Kita tidak pernah tahu teman-teman, siapa di antara orang yang kita bantu ini ternyata menjadi orang baik dan Allah buka pintu-pintu kebaikan dari tangannya. Allahu a'lam, kita tidak tahu, gitu kan. Maka berbuat baiklah sama orang karena Allah Subhanahu wa taala yang menilai kebaikan-kebaikan tersebut. Di bab setelahnya 74 masih masalah yatim, keutamaan orang yang menanggung anak yatimnya sendiri. Hadis nomor 132 kata Imam Bukhari rahimahullah, Abu Yaman mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syuaib mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata, Abdullah bin Abi Bakar mengabarkan kepadaku bahwa Urwah bin Az-Zubair mengabarinya, anna Aisyata zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, ja'atni imra'atun ma'aha ibnatani laha fasa'alatni falam tajid indi illa tamratan wahida fa'ataituha faqasamatha baina ibnatayha thumma qamat fakharajat fadakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fahaddathtuhu faqala man yali min hadhihi al-banati shay'a fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Bahwa Aisyah istri Nabi SAW radhiyallahu anha berkata, seorang wanita mendatangiku dengan membawa dua anak perempuannya yang masih kecil. Wanita itu meminta makanan kepadaku karena orang miskin, susah. Tapi aku hanya memiliki satu biji kurma saja, satu butir kurma. Aku pun memberikan kurma itu kepadanya. Setelah itu wanita tersebut membagi dua kurma itu lalu memberikannya kepada kedua anaknya. Kemudian ia berdiri dan pergi. Tak lama kemudian Rasulullah SAW datang dan aku pun mengabarkan kejadian itu kepada beliau. Maka beliau SAW bersabda, barang siapa mengasuh anak-anak perempuan ini dan berbuat baik kepada mereka, pasti mereka akan dijadikan baginya tirai pelindung dari api neraka. Hadis ini sebenarnya sudah pernah ada penjelasan di nomor 89 menurut penulis di sini ya. Dalam bab ibu adalah orang yang mempunyai kasih sayang. Tetapi ini juga sebagian ulama masukkan dalam bab khusus yang membahas tentang keutamaan menjaga anak perempuan. Walaupun anak-anak semua punya hak yang sama, tapi menjaga anak perempuan ini punya ekstra pahala. Ya, ada hadis yang lain yang berbunyi, siapa yang dikaruniai dua anak perempuan, riwayat lain juga tiga anak perempuan, lalu dia mendidiknya dengan baik, ya, memberikan yang terbaik dari makanan, dari pakaian segala macam, kecuali akan menjadi pelindung baginya dari api neraka. Anak laki-laki umumnya memang bisa mandiri, tapi anak perempuan butuh dinaungi. Maka sebagian ulama masukkan hadis ini dalam bab khusus keutamaan memiliki anak perempuan. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang bagaimana pentingnya seseorang berbuat baik dengan anaknya sendiri. Ya, sebagaimana judul bab kita ini. Karena ibu tadi lapar sekali. Tapi subhanallah karena Aisyah radhiyallahu anha tidak punya kecuali satu butir kurma, maka dia tidak dahulukan dirinya tapi dia potong dua lalu dikasih kepada anaknya. Dan anaknya didahulukan. Gara-gara perbuatan itu dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan karena perbuatan ibu itu maka dia masuk ke dalam surga. Kalau riwayat kita ini kan anak-anak perempuan tadi yang dikasih makan itu akan menjadi penolong darinya atau pelindung dari api neraka. Hadis ini juga memberikan pelajaran lain kepada kita saudaraku seiman tentang pentingnya bersedekah walaupun hanya sebutir kurma. Apapun yang kita miliki, makanan, minuman segala macam. Makanya kalau kita makan jangan diacak-acak semuanya. Nah, misalnya makanan itu yang kita sentuh, yang kita kira-kira butuhkan,
Kemudian yang sisa yang belum disentuh itu bisa kita bungkuskan atau kasih kepada orang lain sehingga tidak merusak ya makanan itu. Ini juga keutamaan tersendiri karena Aisyah radhiyallahu anha merasa ya, tidak punya apa-apa kecuali satu butir kurma, tapi tetap beliau bersedekah. Dan sudah pernah saya ceritakan ini banyak sekali keutamaan Aisyah radhiyallahu anha dalam sedekah. Di antaranya beliau pernah mau buka puasa di hari Kamis kayak kita begini, lagi puasa, beliau mau buka puasa. Ternyata dia bilang sama pembantunya, ada makanan enggak? Tinggal ada roti sama minyak. Ya. Ini makanan yang paling sederhana pada saat itu karena tidak ada makanan. Lalu kemudian menjelang buka puasa berapa menit saja, berapa saat, ada orang ketuk-ketuk pintu, orang miskin. Maka Aisyah melihat orang miskin minta makanan, dia bilang sama pembantunya, kasih roti itu. Maka pembantunya ikut dikasih, gitu kan. Lalu setelah tutup pintu kata pembantunya, wahai ummul mu'minin, wahai ibunya orang-orang beriman, apa yang kita mau makan ini? Sebentar lagi azan. Ya, kita tidak ada buka puasa. Kata Aisyah, yakinlah kepada Allah. Subhanallah, orang miskin tadi yang pergi belum berapa langkah jalan masih ada orangnya. Tiba-tiba ada satu tetangga Aisyah datang radhiyallahu anha membawa makanan, kambing utuh 1 ekor, sudah dikasih gandum dan pakai za'faran. Za'faran itu mahal sekali, pewangi makanan gitu. Maka diantarlah oleh tetangga tersebut, lalu diantar masuk dalam rumah, lalu Aisyah berbuka puasa dengan makanan tersebut sama pembantunya sampai kenyang. Lalu Aisyah tersenyum sambil mengatakan, ini lebih baik dari roti keringmu tadi. Artinya Allah SWT akan balas, yang penting kamu ikhlas. Syaitan seringkali negosiasi dalam masalah perbuatan seperti ini. Jangan negosiasi sama dia. Gak usah lah, kau mau makan apa? Nanti susah, kau kan juga perlu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bakhil berapa kali saya bilang penyakit jiwa, harus berobat ya. Orang-orang yang punya sifat bakhil, perhitungan di jalan Allah ini butuh berobat, penyakit jiwa. Nah, jangan tersinggung ya yang bakhil-bakhil ini. Tapi kalau tersinggung juga bagus, tidak apa-apa. Karena pernah ada sahabat begitu. Ditanya oleh Nabi SAW, siapa pimpinan suku kalian? Disebutlah namanya, si fulan. Orang ini tampan, gagah, punya wibawa segala macam. Ya. Lalu kata Nabi SAW, oh si fulan, bagaimana dia? Kata kaumnya, orangnya tampan, orangnya wibawa, orangnya bijaksana, tapi bakhil. Kata Nabi SAW, dan penyakit apa yang lebih berat daripada bakhil? Bakhil, pelit, tidak mau royal di jalan Allah. Bahkan untuk dirinya sendiri juga pelit. Ini sudah sering saya ingatkan. Jangan teman-teman sekalian, royal di jalan Allah baik. Yang tidak boleh itu royal pada kemaksiatan, itu nggak boleh. Keluarin duit, orang berzina, bayar sekian juta, itu nggak boleh. Tapi kalau dia menggunakan itu dalam kebaikan buat diri dia, dia menikah misalnya, dia buat acara, atau dia sedekah buat masjid atau apa saja, atau dia umroh dan haji dengan biaya yang mahal, maka itu semua kebaikan. Dan Allah SWT akan balas sesuai dengan pengorbanan dia tentunya. Ya. Maka ini harus digarisbawahi juga. Baik, itu hadis tadi yang kita sebutkan di bab 74 tentang bagaimana keutamaan bersedekah walaupun hanya sebutir kurma. Kemudian hadis nomor atau bab nomor 75, fadilah orang yang menanggung anak yatim piatu. Hadis yang pertama dalam bab ini adalah nomor 133. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Abdullah bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Safwan, ia berkata, Unaisa mengabarkan kepada kami an ummi Sa'id an ummi Sa'id binti Murratin al-Fihriyah an abiha an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafirul yatim fil jannati kahatain atau kahadhihi min hadhihi. Dari Ummu Sa'id bin Murrah al-Fihri radhiyallahu anha, dari ayahnya radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim berada di surga bagaikan 2 jari ini, atau bagaikan ini dan itu, atau ini dari itu, ini dari ini ya, maksudnya ditunjukkan. Sufyan ragu tentang 2 jari tersebut, antara jari tengah dengan jari manis ya. Jadi bisa saja ini Nabi SAW kasih isyarat, atau antara telunjuk sama jari tengah. Intinya dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, siapapun yang mensponsori anak yatim, baik itu di lembaga anak yatim, rumah-rumah anak yatim, atau dia punya di rumahnya dia naungi, ya mungkin ya ada kerabatnya malah yang dia bantu misalnya selain lembaga tadi, maka
itu semua masuk dalam masalah ini. Dan Nabi SAW mengatakan, saya dan sponsor anak yatim seperti ini di surga. Artinya istananya berdekatan dengan Nabi SAW, berarti juga derajatnya sangat tinggi. Ya. Sekali lagi hadis-hadis ini atau hadis yang serupa seperti yang sebelumnya tadi menekankan tentang pentingnya peduli terhadap anak yatim. Dan ini menandakan juga bagaimana Islam mengatur tatanan sosial dengan rapi, sehingga kita saling bantu-membantu, menjawab berbuat baik dengan orang yang berbuat baik, membantu janda-janda, membantu anak yatim. Jadi tidak membiarkan ada orang-orang yang kesulitan atau kesusahan. Ya. Kandungan hadis ini, yang pertama anjuran agar mengurus anak yatim dan hartanya, dan bahwa hal ini merupakan sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Ya, kalau anak yatim itu miskin, ya kita biayai dapat pahala. Atau anak yatim itu kaya, ya, misalnya ada saudara kita kaya raya, kemudian dia terbang naik pesawat sama istrinya, meninggal, pesawatnya jatuh, hartanya banyak, anaknya cuma satu, masih kecil, masih 2 bulan, 3 bulan, masih 1 tahun, harta si bayi ini banyak. Maka kita sebagai walinya sekarang, kita mengelola harta tersebut dengan baik, menjaga sebagai amanah, ini semua dapat jaminan surga. Boleh membiayai si anak tersebut, bahkan kalau dia miskin boleh diambil sebagian sesuai dengan kebutuhan rumah saja, bukan dipakai untuk yang lainnya. Maka itu juga termasuk mensponsori anak yatim tadi. Yang kedua, adanya isyarat bahwa derajat antara Nabi SAW dan pengurus anak yatim sejauh jarak jari telunjuk dan jari tengah. Ya. Artinya seperti ini saja, sangat dekat. Ya, walaupun dijauhkan, maka jaraknya tetap saja dekat. Ya. Dan menandakan juga ya, tinggi dan pendeknya, kata sebagian ulama, sangat dekat. Tentu tidak mungkin ada orang sederajat dengan Nabi, tapi orang di bawahnya dan sangat dekat dengan Nabi SAW, karena beliau memiliki istana namanya Al-Wasilah. Ya, sebagaimana kita kalau selesai azan kita berdoa, Ati Muhammadanil Wasilah. Ya. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan muadzin, jawablah seperti yang diucapkan, lalu bacalah salawat kepada aku. Siapa yang baca salawat kepada aku 1 kali, Allah balas 10 kali, dan mintalah untukku wasilah. Karena dia adalah istana tertinggi di surga, tidak dimiliki kecuali untuk satu orang hamba Allah, dan aku berharap aku pemiliknya. Siapa yang memohon wasilah untukku, dia akan dapat syafaatku. Jadi ini ya, kedudukan wasilah tidak bisa orang capai, tapi ada orang yang bisa dekat dengan Nabi SAW. Artinya sangat dekat posisinya. Makanya jari tengah diisyaratkan adalah Nabi SAW, dan jari telunjuk adalah orang yang sponsor anak yatim ini. Yang ketiga, Ibnu Battal rahimahullah berkata, orang yang mendengar hadis ini sudah sepantasnya mengamalkannya agar menjadi teman Nabi SAW di surga. Tidak ada kedudukan di akhirat yang lebih baik daripada kedudukan itu. Artinya mestinya orang faham, oh ternyata balasnya besar sekali. Kita bisa bersama Nabi SAW walaupun amal kita tidak banyak, gitu kan? Hanya dengan mensponsori anak yatim. Dan ingat ya, sponsor anak yatim berapapun semampu kita cukup. Tadi sudah dikasih gambaran, bahkan Aisyah cuma memberikan sebutir kurma. Ya, kalau kita cuma bisa 1 liter beras, 1 kilo beras, 5 kilo beras, berikan. Dan usahakan sudah memblok, apalagi yang Allah SWT bukakan rezeki Masya Allah yang luas. Dia bisa mensponsori 100 anak yatim, 200, mensponsori sekian banyak rumah anak yatim, ribuan orang. Maka itu sangat luar biasa. Makin banyak pahala yang dia dapatkan. Hadis yang kedua di bab kita ini, nomor 134, Imam Bukhari berkata rahimahullah, Amr bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hushaim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Mansur mengabarkan kepada kami, Anil Hasan, anna yatiman kana yuhdiru ta'am ibn Umar, fada'a bi ta'amin dhata yawm, فطلب يتيمه فلم يجده فجاء بعدما فرغ ابن عمر فدعا له ابن عمر بطعام لم يكن عندهم فجاءه بسويق وعسل فقال دونك هذا والله ما جبنت يقول الحسن وابن عمر والله ما جبن. Artinya hadis ini dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, bahwa seorang anak yatim pernah datang ke jamuan makan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Suatu hari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengadakan jamuan makan. Lalu ia mencari anak yatim itu namun tidak menemukannya. Seusai jamuan, anak yatim itu datang. Ibnu Umar lalu memberinya makan roti sawik, ya, roti gandum dan madu. Seraya berkata, ini untukmu, demi Allah engkau tidak rugi. Al-Hasan berkata, dan Ibnu Umar, demi Allah ia tidak merugi.
Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang pentingnya peduli terhadap anak yatim dan bagaimana mengundang anak yatim di acara-acara kita bagian daripada syariat. Nah, jadi sangat benar itu kalau ada orang mengundang anak yatim sekian dikasih sumbangan, baik itu di kantor-kantor, baik itu di manalah di rumah keluarga, acara keluarga itu sangat bagus. Karena Ibnu Umar sering kali mengadakan jamuan makanan dan selalu fokus kepada anak-anak yatim yang makan. Bahkan ada anak yatim yang pada saat itu sudah janjian mau datang atau sering datang di acara jamuan makan Ibnu Umar, satu hari tidak datang, Ibnu Umar siapkan sendiri. Ibnu Umar siapkan sendiri buat dia. Begitu pada saat dia datang orang tamu sudah mulai bubar semuanya, maka Ibnu Umar tetap menyisihkan makanan buat dia sambil mengatakan, ini untukmu demi Allah engkau tidak rugi. Maksudnya kau tidak akan pernah aku lupakan. Itu maknanya. Dan Ibnu Umar berkata demi Allah ia tidak merugi. Maksudnya makna lainnya hadis demi Allah ia tidak merugi. Artinya anak yatim ini tidak akan pernah ketinggalan kesempatan untuk makan bersamaku. Kandungan hadis ini dikatakan perhatian para sahabat untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim dan memberikan perhatian yang besar kepada mereka. Tentu maksud dalamnya semuanya ya, pakaian, transportasi, segala macam biaya sekolah. Bahkan saya sarankan Bapak Ibu sekalian kalau bisa menjadi ayah dan ibu angkat ya, walaupun tidak harus tinggal serumah dengan kita. Jadi kita misalnya biayai, ini 10 anak yatim, pokoknya saya yang sponsorin tiap bulan. Ya, kalau bisa kita ajak keluarga, kerabat kita, di situ 100 orang, setiap orang kita 10 anak yuk. Misalnya jadi ada 10 orang yang menaungi 100 orang ini. Dari makannya, minumnya, segala macam ya, pakaian sampai dia selesai sekolah. Bahkan kalau perlu sampai menikah. Hadis juga masih di bab yang sama nomor 135. Imam Bukhari berkata, Abdullah bin Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami ia berkata, Abdul Aziz bin Abi Hazim mengabarkan kepadaku ia berkata, ayahku mengabarkan kepadaku ia berkata, sami'tu Sahl bin Sa'ad an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa kafirul yatimi fil jannah hakadha wa qala bi isba'ihi as-sabbabati wal wusta. Aku mendengar Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim di surga kelak adalah demikian. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam atau beliau bersabda sambil mengisyaratkan jari telunjuk sama jari tengahnya. Ya, seperti tadi saya sudah jelaskan ini. Hadis yang selanjutnya juga masih sama karena ini sudah kita jelaskan tadi, masih di bab yang sama nomor 136. Imam Bukhari berkata, Musa mengabarkan kepada kami ia berkata, Al-Ala bin Khalid bin Wardan mengabarkan kepada kami ia berkata, haddatsana Abu Bakr bin Hafs anna Abdullah kana la ya'kulu ta'aman illa wa ala khiwanihi yatim. Abu Bakar bin Hafs rahimahullah berkata atau mengabarkan kepada kami bahwa Abdullah, maksudnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, tidak makan kecuali di tempat ia makan ada seorang anak yatim. Dari Abdullah bin Umar tidak pernah makan, baik itu sarapan pagi, makan siang, makan malam, makan apa saja kecuali pasti ada anak yatim bersamanya. Dan ini tentu teman-teman sekalian memang sangat penting untuk peduli dengan anak yatim ini, bergabung sama mereka, berbaur sama mereka, kemudian memenuhi segala kebutuhannya. Bahkan kalau teman-teman punya rumah yang luas dan bisa mensponsori anak yatim, tinggalkan di rumah bagus. Ya, nanti ada bab setelah ini, bab 76, sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Dan ini hanya sampai balik saja sebenarnya, karena kan yatim sampai balik. Kalau sudah balik maka kita boleh mandirikan dia. Ya. Tapi kalau dia masih pun mau tinggal di rumah atau kita masih mau tinggalkan boleh, tapi untuk keadaan yatimnya sudah selesai sampai dia balik saja. Saya bacakan bab nomor 76 karena ini masih berhubungan dengan tema kita, masalah anak yatim dan bagaimana sebaik-baik rumah adalah yang ada anak yatimnya. Hadisnya nomor 137 di bab 76. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Abdullah bin Uthman mengabarkan kepada kami ia berkata, Abdullah mengabarkan kepada kami ia berkata, Sa'id bin Abi Ayyub mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Abi Sulaiman dari Ibnu Abi Atab ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilai wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusa'u ilai. Ana wa kafirul yatimi fil jannah kahataini yushiru bi isba'ihi.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Ya, makanan, minuman, segala macam dihormati, disantuni. Sedangkan seburuk-buruk rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan buruk. Aku dan pengasuh anak yatim seperti dua ini. Lalu beliau mengisyaratkan pada dua jarinya. Maksudnya telunjuk sama jari tengah tadi. Di sini kandungan hadisnya, tolok ukur yang hakiki adalah sebaik-baik atau seburuk-buruk kedudukan adalah sejauh mana seseorang berbuat baik atau berbuat jahat kepada anak yatim itu sendiri. Tapi yang jelas hadis ini menitik beratkan tentang kalau orang bisa membawa yatim tersebut ke rumahnya, tinggal bersama dia, maka itu adalah hal yang sangat mulia. Bahkan itu dianggap rumah yang paling baik, asal memang dasarnya dimuliakan. Jadi seperti anak kita, taruh beri kamar, ya, kemudian dibiayai sekolahnya segala macam. Tapi kalau ada orang mengambil dari rumah anak yatim, kemudian dia niat untuk mempekerjakan di rumah, jadi pembantu, beda. Maka ini masuk dalam ancaman malah, karena dia akan berbuat buruk dengan si yatim tadi. Pembantu ya cari pembantu, jangan anak yatim. Anak yatim tujuannya untuk dibiayai, bukan untuk dipekerjakan. Jadi malah dimuliakan sebagaimana dalam hadis ini disebutkan. Kita tutup teman-teman sekalian bahasan kita dengan bab terakhir 77. Ini yang terakhir membahas masalah anak yatim ya. Baik, begitu saja, mudah-mudahan bermanfaat hari ini apa yang kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.